Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kita ketemu lagi di sini di fun reading kali ini, dan jangan skip dulu karena aku akan menjelaskan tentang pembacaan kita kali ini ya. Jadi ini bisa untuk kalian yang ingin menanyakan secara umum orang itu melihat kalian seperti apa. Karena nanti akan aku bagi dua pembacaan gitu ya. Secara umum orang melihat kalian seperti apa, dan kira-kira secara umum lawan jenis melihat kalian itu seperti apa. Lawan jenis di sini aku tidak berbicara gender ya, tapi energi. Maksudnya gini, kalau kalian itu dominannya adalah divine maskulin, berarti lawan jenis di sini adalah yang dominannya feminin gitu ya. Kalau kalian dominannya energinya adalah divine feminin, lawan jenis di sini adalah yang dominannya maskulin gitu ya. Jadi di sini berbicara energi gitu ya, apapun gendernya ya, dan orientasi seksualnya gitu ya. Oke, jadi aku hanya membacakan itu aja, kira-kira bagaimana gitu ya kalian di mata mereka ya. Kemudian buat kalian yang penasaran mempertanyakan pandangan orang tertentu terhadap kalian ya, kalian bisa coba pikirkan orangnya, lalu kalian bisa pilih objek ya. Pilihan di awal kan ada 3, kalian bisa pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Setelah kalian memikirkan orang tertentu yang ingin kalian tanyakan di sini, kalian coba aja nanti lihat hasilnya resonate atau enggak gitu ya. Itu saran dari aku ya. Jadi ini berlaku untuk semua grup, oke? Ya, itu aja, dan kita langsung menuju ke grup 1. Oke, grup 1 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Kalian yang memilih gambar nomor 1 ya. Gambar nomor 1, kira-kira pemilih grup 1 itu bagaimana sih ya? Mereka di mata orang-orang secara umum. Hasilnya yang ini, dan kalau yang ini adalah bagaimana kalian di mata lawan jenis. Oke? Ya, kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini, energi yang kuat terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Pisces, Sagittarius, Aries, Aquarius, Taurus, Scorpio, Libra, Gemini, Leo ya. Ada, sepertinya udah aku sebut semua ya, Scorpio, Taurus, Aquarius, Leo. Iya, itu. Oke, ya itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ini grup 1. Ini adalah gambaran secara umum orang-orang melihat kalian. Kalau aku lihat di sini, mereka itu sebenarnya sebagian dari mereka itu penasaran sama kalian. Ya, aku melihat sebagian dari mereka yang bahkan ingin dekat sama kalian atau ingin tahu soal kalian itu sebenarnya ingin mendekati kalian, tetapi mereka merasa kalian itu cukup defensif atau tertutup ya. Di mata mereka kalian itu lumayan tertutup dan kayak menjaga jarak gitu loh. Setiap orang yang ingin dekat sama kalian, mungkin ingin masuk ke hidup kalian, atau bahkan sekedar ingin tahu aja kalian itu background atau profilnya gimana gitu loh ya. Kira-kira kehidupan kalian, walaupun mungkin sedikit gitu ya, sedikit aja gitu ya. Kadang mereka ingin tahu gitu, cuman kalian itu menjaga jarak, kalian itu terlihat cukup tertutup gitu. Kalian mungkin merasa itu urusan kalian, itu privasi kalian, dan kalian nggak nyaman kali ya. Ya balik lagi ya, orang itu macam-macam, apalagi di sini di Indonesia gitu ya. Sebagian orang, masih banyak orang di Indonesia, maksudnya sebagian besar, yang merasa hal itu adalah hal yang biasa saja, bukan privasi. Itu biasa aja kita nanya hal-hal yang mungkin kita anggap privasi ya, tapi banyak orang di luar sana menganggap itu biasa gitu, padahal tidak semua orang nyaman kayak gitu ya. Seperti itu ya. Gimana sih, hal-hal privasi memang mungkin soal keluarga gitu ya, soal pilihan menikah atau tidak gitu kan atau agama gitu. Kadang kan
ada orang yang nggak nyaman gitu loh kalau ditanya hal itu, untuk apa gitu, untuk apa nanya kayak gitu. Apakah dia berteman sama orang berdasarkan agama, suku, latar belakang gitu. Kalau kayak gitu ya ya gimana ya, mungkin sebagian orang merasa ya udah nggak usah deket sama gue gitu kalau lo hanya berteman pada orang-orang tertentu aja gitu, dan nggak usah tahu juga soal gue. Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu ya, tapi kadang kita juga mikir sih, ngapain harus tanya hal-hal seperti itu gitu. Apakah itu penting untuk pertemanan ini gitu? Kadang merasa seperti itu ya sebagian orang gitu ya. Sebagian lagi merasa itu hal yang wajar kok nanya kayak begitu-begitu gitu. Mereka kurang sadar ya, kurang peka bahwa orang itu bisa nggak nyaman gitu. Tapi gini lah, kalau menurut pembacaan aku di sini, mereka itu sebenarnya ingin dekat sama kalian, tetapi kalian itu kayak tidak mudah didekati gitu ya. Kalian itu sulit untuk didekati gitu. Kalian itu kayaknya apa ya? Nggak tahu ya, kalau aku lihat di sini kayak kalian kurang memberikan akses orang itu masuk ke hidup kalian, kurang memberikan akses orang itu ingin tahu soal kalian gitu. Kalian kurang memberikan akses itu, makanya kan terlihat defensif gitu. Tapi kayaknya lumayan orang ini, lumayan banyak mungkin ya orang yang sebenarnya itu ingin dekat sama kalian gitu, atau mungkin sekedar ingin tahu juga kali ya. Nah, kalau aku lihat di sini, butuh waktu dan kesabaran untuk orang itu bisa dekat dan masuk ke hidup kalian, itu butuh waktu untuk urusan apapun. Lagi pula ini kan pembacaan secara umum ya kalau yang ini ya. Jadi di kartu ini aku melihat bahkan kalau orang itu ingin dekat sama kamu, ingin menjadi teman baik kamu gitu ya, pokoknya ingin menjadi bagian yang lumayan di circle terdekat kamu posisinya. Nah, mereka itu butuh waktu yang agak panjang, pendekatan yang agak panjang ya, pendekatannya agak panjang, butuh kesabaran untuk sampai punya hubungan yang lumayan dekat nih sama kamu, sama kalian di grup satu ini gitu. Itu kalau aku lihat di sini. Nah, masalahnya ada positif dan ya ada positifnya juga sih. Kalau menurut aku positifnya kalian itu jadi selektif kan akhirnya. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa dekat sama kalian gitu. Kalau nggak terlalu penting-penting amat, buat apa? Kadang orang emang cuman kepo aja sih gitu kan. Bukan memang benar-benar ingin deket, tapi mungkin kepo, atau mungkin ingin deket tapi punya niatan tertentu gitu. Bisa jadi bukan mau menakut-nakuti kalian, tapi ada sisi positifnya, kalian jadi lebih selektif. Cuman buat sebagian orang itu terlalu lama dan bertele-tele, kayak nggak niat untuk bisa didekati gitu loh, kayak tidak niat untuk terbuka gitu loh sama orang-orang. Di mata sebagian orang seperti itu ya, tapi ya semua terserah kalian, karena kan kalian menjalani hidup gitu ya, kalian punya alasan sendiri kenapa begitu gitu kan. Tapi buat orang-orang yang memang benar-benar tulus sama kalian gitu ya, mereka itu kadang nggak terlalu, gimana ya, ini kalau dari kacamata aku ya, mereka itu justru nggak berambisi untuk memaksa kalian itu membuka hati ya, welcome pada mereka untuk untuk memberikan akses ke mereka dekat sama kalian. Kadang orang yang benar-benar tulus dan memang suka sama kalian ya, suka sebagai teman, suka aja berteman sama kalian gitu, mereka kadang nggak berambisi harus memaksa kalian sih welcome, membuka hati gitu. Biasa aja, mereka memang cenderung mendekati kalian gitu, dan itu kayak tidak diniatkan ya, maksudnya tidak diniatkan itu kayak, oh gue masih harus berusaha nih biar dia deket sama gue. Itu kan berarti dia punya niat ya, niat, punya ambisi ingin dekat gitu, apapun urusannya ya, romance atau apapun gitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar tulus misalkan memang ingin berteman, kadang ngerti sih kalian itu defensif, tapi selama dia merasa nyaman dan suka aja berteman sama kalian, ya mereka nggak ada masalah, mereka ya seperti biasa aja. Lama-lama akhirnya mungkin itu meluluhkan kalian, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi memang butuh waktu banget, agak lama, dan kesabaran di sini untuk sampai ke tempat atau posisi yang dekat sama kalian secara emosional gitu ya, sampai kalian tuh membuka diri, membuka hati gitu kan, memberikan kepercayaan gitu.
Nah, buat orang yang tulus sih kadang mereka nggak terlalu memikirkan itu ya. Mereka jalan aja gitu loh ya. Ya menjalani aja seperti biasanya gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi buat orang yang memang ngebet pengen deket sama kalian ya, urusan apapun, bahkan temen juga ya. Temen kadang bisa ngebet gitu loh, bisa berambisi gitu loh. Punya ambisi untuk mau temenan sama ini dong, mau deket sama ini dong, mau masuk ke hidup ini dong. Kadang punya ambisi tertentu gitu. Jadi cenderung memaksa memang ya. Cuman kalau mereka memang fokus sama ambisinya ya, mereka pasti merasa ini proses yang lama dan melelahkan dan kayak butuh kesabaran banget gitu loh. Memang iya sih, tapi kalau mereka dengan ambisi mereka itu pasti kayak rasanya udah gak sabar gitu kan. Nah itu yang aku bilang, kalian tuh jadi otomatis menyeleksi itu semua gitu. Kalian otomatis itu akhirnya memilih kan, secara otomatis gitu ya. Sistem yang kalian jalani begitu saja gitu ya, akhirnya menyeleksi orang-orang yang bisa deket sama kalian gitu. Orang yang memang kayaknya punya ambisi tertentu, jadi mungkin sudah terseleksi gitu ya, sudah tereliminasi kayak gitu. Oke, itu kalau dari sudut pandang aku, jadi itu ada positifnya juga sih. Kadang untuk bisa deket sama kalian ya, ini yang aku lihat itu nggak tahu ya. Kalau aku lihat di sini, kalian itu mungkin orangnya bisa memancing konflik juga gitu ya. Maksudnya nggak ngerti ya. Maksudnya ini kan general reading, memancing konflik di sini itu, sorry ya, maksudnya bukan berarti buruk kalian ngajak orang berantem, enggak juga sih. Cuman maksudnya mungkin karakter kalian yang belum tentu diterima orang lain gitu loh ya. Padahal sebenarnya nggak salah juga gitu. Itu bisa menimbulkan konflik gitu ya. Kalau orang nggak paham soal kalian gitu ya, itu bisa memancing hal itu. Konflik di sini nggak harus berantem secara terbuka sih, cuman ya mungkin perdebatan. Oh iya, ini yang aku lihat sih lebih kayak ini bisa juga sih perdebatan dalam hal sudut pandang, persepsi gitu ya. Terus aku melihat di sini kalian itu orangnya itu benar-benar pemilih gitu ya. Pemilih, berhati-hati banget dalam seperti yang aku bilang, memilih teman atau memberikan kepercayaan kalian, akses untuk dekat sama kalian itu kadang mungkin saja ya orang itu harus melalui konflik dulu sama kalian gitu ya. Konflik itu sih, konflik di sini maksudnya kayak perdebatan dalam batinnya bisa jadi gitu ya. Kalian juga mengalami perdebatan dalam batin kalian gitu ya. Harus melalui itu gitu. Seleksi itu gitu. Karena ya kalian super hati-hati di sini. Tapi kalau mereka berhasil melalui seleksi alam itu gitu ya, kalian bisa jadi teman, bisa deket banget gitu. Itu yang aku lihat lah intinya ya dari kartu ini ya. Jadi yang orang lihat itu ya seperti itu. Tapi kayaknya orang tuh penasaran deh sama kalian, banyak penasarannya. Kalau kalian bukan sosok yang bisa bikin banyak orang penasaran ya, ngapain sih orang itu repot-repot harus menunggu waktu dan bersabar untuk mendekati kalian? Itu ngapain gitu, untuk urusan apapun ya, bahkan temenan gitu. Kalau kalian bisa mengundang orang-orang sampai seperti itu artinya sosok kalian itu lumayan bikin penasaran. Kalau orang itu penasaran sama kalian, mungkin saja kalian tuh punya sisi yang banyak, sisi menarik ya, tapi bikin penasaran, ribet ya. Maksudnya gimana ya? Orang kalau tertarik deket sama orang pasti dikejar dong untuk urusan apapun, temenan, sekedar deket, dan lain-lain gitu ya, romance gitu ya. Kalau memang ingin deket pasti dikejar. Kalau nggak ingin banget ngapain harus dikejar kayak gini gitu kan? Kalau sampai rela menanti dan mengalami hal ini gitu ya, perjalanan yang lumayan panjang ini untuk sampai dekat sama kalian, ya mungkin buat mereka
kalian itu sesuatu kali ya. Kayaknya gitu ya. Ini King of Swords sih di sini. Jadi sosok yang tertutup tapi kayaknya menarik gitu ya. Dari luar sih sedikit aja udah terlihat menarik gitu. Jadi bikin penasaran apa sih yang ada di balik itu gitu ya. Apa sih yang ada di balik sosok itu gitu? Hal apa aja? Apakah dia seperti manusia pada umumnya gitu kan? Atau ada rahasia tertentu untuk dia bisa sampai seperti itu? Penampakannya, tampilannya gitu. Ini bukan cuma tampilan fisik sih kayaknya. Jelas bukan hanya tampilan fisik, tapi pembawaan atau apa yang kalian hadirkan di publik, di tempat umum gitu ya. Entah apapun gitu ya. Pencapaian, pembawaan kalian, pengaruh kalian, pengaruh dalam hal apapun gitu ya. Ya sosok kalian aja gitu. Di mata umum, di mata publik, bisa jadi sosok yang lumayan menarik ya. Menarik tapi masih banyak hal yang tersimpan di baliknya. Itu yang membuat orang jadi penasaran gitu. Intinya sih kalau aku lihat di sini mungkin saja sebenarnya sosok kalian itu bikin orang itu pengen deket sama kalian. Untuk urusan teman pun kemungkinan kayak gitu. Banyak orang yang mungkin sebenarnya diem-diem pengen loh deket atau temenan sama kalian gitu. Cuman mungkin sebagian di antara mereka agak gengsi mengakui itu gitu. Dan setelah melihat kalian itu kayaknya selektif dan pemilih, oh sombong banget sih gitu, males gitu. Padahal sebenarnya masih pengen gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus mungkin di mata mereka kalian itu tangguh dan dingin gitu ya. Kelihatan tangguh, cantik. Cantik itu di sini untuk apapun ya. Kayak misalkan contohnya benda. Oh, benda ini cantik gitu. Tidak harus berarti dia perempuan gitu. Cantik, ganteng, gorgeous lah pokoknya. Terserah gitu ya. Menarik lah ya. Tapi dingin, jutek gitu ya. Tapi begitu udah deket, ternyata kalian tuh bisa hangat juga gitu. Bisa manis juga gitu. Terus kelihatan nggak tahu ya, kalian itu terserah apapun backgroundnya, tapi di mata orang-orang itu kalian itu seperti yang aku bilang kan, sesuatu di sini kayaknya cukup terpilih gitu ya, cukup terpilih gitu. Kayaknya ya kalau aku lihat di sini, intinya kalian bukan terlihat kayak orang biasa ya. Kalaupun kalian merasa kalian orang yang biasa, kalian tuh bisa jadi membawa energi tertentu yang membuat kalian itu tampak tidak biasa. Nah, energi kalian ini yang membawa pengaruh pada kalian, membawa pengaruh lah ya di tempat kalian berada gitu. Minimal energi kalian ini bisa membuat orang itu melihat ke arah kalian kayak gitu ya. Iya, aku bilang tadi mungkin terlihat smart ya, kelihatan dingin, jutek seperti yang aku bilang. Kelihatan pemilih jelas. Kayaknya kalau dari luar itu kelihatan kejam gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kejam juga ya. Atau mungkin nggak sekejam itu, enggak lah. Nggak kejam juga sebenarnya. Gitu. Hanya terlihatnya antagonis aja gitu. Kayak hanya orang-orang tertentu yang bisa deket sama kalian. Maksudnya kalau orang yang salah persepsi, mereka bisa melihat seperti itu. Oh, nih kayaknya cuma terima orang-orang yang dari kalangan tertentu. Orang-orang yang ya mungkin di atas lah ya posisinya secara sosial gitu. Atau orang-orang yang smart, orang-orang yang dari latar belakang tertentu kayak gitu. Mungkin kalau orang salah persepsi bisa melihatnya seperti itu. Padahal kayaknya belum tentu juga. Sejauh orang itu bisa dipercaya, kalian sudah yakin orang ini bisa dipercaya nih, layak mendapatkan tempat tertentu di hidup kalian, di hati kalian. Ternyata kalian itu sebenarnya hanya perlu itu, melihat orang itu dari loyalitasnya aja dan ketulusannya, bukan dari hal lain gitu. Sebenarnya sih itu ya, kalau aku lihat di sini ya, entah ya, aku juga belum tentu benar juga kan. Tapi semoga saja kalian memang tidak melihat orang dari itu ya, dari material things gitu loh. Maksudnya dari ya nggak melihat dari backgroundnya apanya, tapi memang dari loyalitasnya, ketulusannya kayak gitu.
Oke, tapi itu semua terserah kalian lah. Tapi orang melihat kalian itu seperti itu. Cuman kalau di mataku kayaknya nggak juga ya. Kalian itu defensif seperti ini karena kalian itu benar-benar memuja loyalitas dari seseorang, ketulusan dari seseorang. Mungkin yang membuat kalian defensif seperti ini karena kalian tuh tidak mau terluka gitu ya, terluka oleh siapapun yang menyalahi kepercayaan kalian. Sebenarnya kayak gitu sih biasanya, bukan karena benar-benar sombong juga gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Terus kalian itu kelihatan, nah ini orang melihat kalian dari luar bisa jadi kayak lo jangan macem-macem nih sama dia, bisa diajak berantem kayak gitu. Jadi agak serem juga sih. Aku melihat di sini sebenarnya kalian tidak suka ribut sama orang gitu. Cuman kalian itu memberikan energi, lo jangan macem-macem sama gue gitu. Memberikan energi itu sehingga kalau orang itu nggak mau punya masalah, lebih baik ya emang jangan cari masalah sama kalian, karena kalian kayaknya bukan tipikal orang yang diam saja kalau ada orang yang cari masalah sama kalian. Itu yang membuat orang itu melihat kalian, oh hati-hati nih kalau punya konflik sama orang ini, kayak gitu. Dan kalian tuh terlihat orangnya cukup kompetitif dalam hal apapun. Kalau kalian mau sesuatu, kalian akan mengejar itu gitu. Jiwa kompetisinya lumayan tinggi. Jadi mungkin terlihat kayak berdarah dingin gitu ya, tapi target itu bisa tertangkap gitu sama kalian. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus butuh waktu karena kalian orangnya sangat nih melihat-lihat dulu nih orang ini layak nggak, dan itu butuh waktu banget untuk kalian membuat penilaian itulah intinya kalau aku lihat di sini ya. Oke, itu aja kalau aku lihat di sini sih. Ya dari sini. Oke. Nah, orang melihat kalian tuh kayak gini. Nih orang kenapa sih kok kayaknya jaga jarak? Dia tuh tidak memberikan kesempatan dirinya untuk bahagia, punya teman-teman, punya dikelilingi banyak orang. Mungkin orang berpikirnya kayak gitu. Padahal kan kenyamanan orang itu beda-beda. Ada orang yang nyamannya di tempat umum gitu ya, rame-rame, nggak bisa sepi. Ada orang yang nyamannya itu justru dia atau mereka tidak suka tempat ramai, nggak suka terlalu bising gitu loh, banyak orang, nggak jelas kayak gitu. Daripada berisik banyak orang gitu, mendingan kan orang yang penting-penting tapi nyambung gitu loh, maksudnya daripada cuman sekedar ramai tapi nggak nyambung gitu kan, isinya kepalsuan gitu. Kan ada orang yang seperti itu. Jadi nah orang suka salah paham, kayaknya kalian itu memang menutup diri dan tidak memberikan kesempatan diri kalian itu untuk bahagia, deket sama orang-orang. Padahal kacamata soal definisi happiness di mata kalian dan di mata mereka kan bisa berbeda gitu. Mereka aja mungkin nggak sadar gitu, dikiranya kalian seperti itu, kalian itu nggak bahagia gitu. Padahal nggak juga, karena kalian sudah nyaman seperti itu, jadi kalian ya memang sangat selektif gitu kan. Kayak gitu, kalian terlihat independen juga sih, sepertinya di sini ya. Nah, ini yang aku bilang ya, ketika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli seberapa banyak orang yang mereka temui, perasaan mereka terhadapmu tidak akan berubah. Real lover cannot be stolen ya. Cinta sejati itu tidak bisa dicuri gitu. Jadi ini dalam hal apapun ya, dalam percintaan, pertemanan, partner apapun gitu ya. Termasuk dalam hal secara umum ya, maksudnya platonik ya, di luar romance gitu. Kalau mereka itu benar-benar udah nyaman sama kalian dan itu adalah soulmate kalian, soul family kalian, mereka tetap dekat sama kalian, tidak peduli kalian di luar itu terlihat seperti ini. Mereka itu kayak udah tahu, udah mengenal jiwa kalian gitu. Kalian itu sebenarnya orang baik gitu. Dan akhirnya itu yang mendekatkan kalian pada soul family itu, pada yang satu frekuensi itu gitu. Nah, aku melihat di sini banyak orang, atau entah ya kalian sadar atau tidak, sebagian orang di luar sana itu berusaha kontrol kalian, berusaha mengatur kalian. Mengatur itu kayak, lo tuh jangan gini lah, lo tuh buka hati lah, lo tuh buka pintu lah, kayak gitu loh. Kayak ada orang-orang di luar sana itu seakan-akan itu merasa ingin mengatur hidup kalian, mengatur pandangan kalian gitu ya. Mungkin karena mereka frustasi, mereka itu belum bisa deket sama kalian kali ya. Jadi seakan-akan semua itu harus sesuai dengan pemikiran dan pandangan mereka gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadinya mereka seperti itu kan.
menganggap kalian ya begitu kok, kayak frustasi gitu, lo tuh kok gini sih gitu, seakan-akan kalian harus sama seperti mereka pandangannya, kan nggak harus gitu. Jadi ada orang yang mungkin berambisi sampai seperti itu kali ya, kayak cenderung memaksakan kalian gitu. Oke, ini kalau di mata lawan jenis kayak udah panjang ya, aku akan percepat. Ini di mata lawan jenis. Oke, bagaimana sih? Ya sama sih, ada persamaan gitu. Persamaannya adalah kalian defensif di sini. Ya. Dan sebenarnya kayaknya lumayan banyak ya orang yang mau mendekati kalian dalam hal percintaan juga gitu ya. Tapi mereka itu benar-benar harus melalui banyak kegagalan gitu loh untuk mendekati kalian. Kayak berat gitu loh untuk melakukan approaching, pendekatan sama kalian, mengubah pikiran kalian ya, menyentuh hati kalian tuh agak susah gitu. Butuh orang-orang yang kuat ya, kayak King of Pentacles ini loh, untuk bisa mendapatkan Queen of Wands ini gitu ya. Ini apapun gendernya gitu ya. Tapi butuh orang-orang dengan mental yang kuat. Buat mereka kayaknya butuh nih orang yang secara materi oke, mental oke, menjanjikan banget, udah stabil gitu ya, untuk bisa deket sama kalian. Kelihatannya mereka tuh melihat kalian seperti itu. Oh, nih orang nih kayaknya ya cuman orang-orang tertentu deh yang bisa dapetin dia gitu. Ya kayak King of Pentacles ini gitu ya. Ya mungkin tipe-tipe Tony Stark gitu kan. Mereka mungkin mikirnya kayak gitu. Oh, kalian tuh sukanya mungkin yang ya lumayan tajir gitu ya. Kayaknya yang secara materi itu udah di atas mapan gitu ya. Ada pikiran seperti itu. Padahal nggak tahu ya kalian gimana loh. Tapi orang berpikir seperti itu. Terus kalian tuh ini sama seperti yang ada di sini tadi, defensif gitu. Tapi mereka juga sadar sih, oh kalian itu kan Queen of Wands ya. Wajar lah kalau misalnya yang deket sama kalian tuh ya setidaknya King of Pentacles gitu ya, yang memang bisa mengimbangi kalian dari pemikiran, posisi, pengaruh, kekuatan, materi gitu kan, kesuksesan gitu. Bisa jadi kayak kalian tuh hot gitu. Jadi wajar lah kalau perlu King of Pentacles nih untuk mengimbangi ini Queen of Wands ini gitu. Jadi mungkin di mata mereka seperti itu. Agak susah juga ya. Padahal kayaknya nggak semata-mata itu deh. Kalau aku melihat dari Seven of Swords dan Three of Wands di sini, nggak hanya semata-mata soal materi dan pencapaian hidup itu ya, karir, bla 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 gitu. Kayaknya tuh memang butuh sesuatu untuk menyentuh kalian sih. Jadi kalau kalian merasa oh orang ini nggak bisa dipercaya gitu, selesai gitu ya. Jadi kadang itu mereka itu kalau memang masih punya ambisi dan ingin banget deket sama kalian, mereka itu harus melalui jatuh bangun sering kali kayak gini untuk tetap stay di situ dan berusaha memaksa kalian membuka hati gitu. Jadi mereka bisa jatuh berkali-kali. Jatuh berkali-kalinya itu mungkin pertama mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kedua, mungkin mereka berpura-pura dan kalian akhirnya nggak suka gitu loh. Just be yourself gitu ya, gitulah ya, jangan bohongi gue gitu. Jadi dirimu sendiri aja gitu. Kayak gitu. Begitu jadi diri sendiri ternyata emang nggak disukain. Tapi intinya gini ya, aku mulai di Seven of Swords itu kayak mereka tuh udah jungkir balik gitu loh untuk berusaha mendekati kalian. Tapi susah gitu loh di mata mereka. Harus melalui banyak konflik gitu. Ini orang yang sangat berambisi deket sama kalian sih pastinya gitu ya. Kayak gitu, itu di mata mereka ya. Iya sih. Padahal penting lebih baik jadi diri sendiri. Kalau memang nggak diterima ya sudah, nggak usah dipaksakan gitu kali ya. Iya. Jadi perlu orang yang mental baja kayaknya untuk bisa deket sama Queen of Swords di sini. Kan energi kalian ini Queen of Swords, ya dingin, defensif. Dan orang melihat kalian juga punya sisi Queen of Wands. Beautiful, hot gitu ya. Ini nggak harus cewek ya, bisa cowok. Kalau cowok seksi gitu juga ya. Cewek cowok terlihat seksi, menarik gitu ya. Seksi dari energi ya, bukan hanya dari tampilan, tapi mereka itu bawa energi itu loh ya. Jadi pembawaan mereka apa ya? Ya intinya kayak gitulah ya, terlihat menarik, atraktif gitu ya. Seksi gitu. Terus ya gitulah ya intinya. Keren gitu ya, ganteng, cantik, terserah lah itu, populer mungkin bisa jadi gitu ya. Ini banyak yang jatuh bangun nih untuk deket sama kalian. Apa ya,
kayak berusaha mencari tahu kalian tuh kuncinya itu apa sih gitu. Jadi untuk itu mereka itu bisa sampai berusaha membohongi kalian, berusaha membohongi dirinya sendiri juga. Jadi kayak jadi orang lain gitu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini aku melihat sebenarnya mereka itu ingin kalian tuh memberikan kesempatan untuk mereka menunjukkan sisi compassion-nya itu. Mereka itu ingin, please dong, beri gue kesempatan untuk untuk menyampaikan rasa sayang gue ke lo gitu loh. Pasti lo suka deh. Pede banget. Kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke. Kadang mereka ya mungkin agak capek. Jadi kayak, oh ya udahlah, kayaknya ngapain sih gue harus jungkir balik untuk mendapatkan orang ini. Kayaknya gue lepaskan aja. Tapi saat mereka ingin melepaskan, sebagian dari mereka itu tipikal yang kayak gini, bilangnya ingin melepaskan, tapi secara gerak itu mereka belum melepaskan, jadi masih berusaha ke situ. Jadi kayak orang bilang dia menyerah, tapi sebenarnya langkah dia itu belum menyerah, dia masih ke arah situ. Bisa jadi kayak gitu. Oke, jadi mereka melihat kalian itu cukup powerful ya, sehingga kayak kalian nggak terlalu butuh orang lain di samping kalian, terus kalian sangat sulit didekati gitu ya. Jadinya ya gitu, kadang mereka lelah, tapi sebagian dari mereka itu kayak masih berambisi gitu. Yang membuat mereka terus berjalan itu kan ambisi mereka ya, desire mereka terhadap kalian gitu. Oke, nah selanjutnya, ini mereka melihat kalian mungkin orang yang sudah oke dalam hal cinta sama diri sendiri, atau intinya mereka melihat kalian tuh udah cukup powerful. Orang kalau udah ada di Queen of Wands ini orang yang cukup powerful ya. Bukan hanya kelihatan kece dari luar, tapi energi yang mereka tampilkan dan pancarkan itu juga powerful gitu ya. Kayaknya kalian sudah cukup kuat nih posisinya secara emosional juga ya. Dan ini pesan juga sih mungkin ini adalah alasan kenapa kalian seperti itu. Karena kalian mau mencintai diri kalian, itu bisa jadi. Kedua, kalian pernah dikecewakan, bisa jadi ya. Jadi kayak kalau kalian merasa hubungan ini tidak layak buat kalian juga nggak akan repot-repot melanjutkan itu. Jadi sangat pemilih. Dan orang melihat kalian tuh kok gampang banget ya kayak gitu. Aduh, jadi makin sulit gitu untuk mendekati kalian ya. Dan ini juga pesan buat mereka yang mendekati kalian gitu. Pesannya itu pertama, mereka perlu jadi diri sendiri. Kedua, mereka juga harus mencintai dirinya. Jadi nggak perlu memaksakan gitu. Kalau memang mereka, maksudnya gini ya, mengusahakan itu dengan tetap jadi jati diri aja gitu. Bukan mengusahakan dengan berpura-pura jadi orang lain, terus mau jadi budak cinta, terus akhirnya mereka jadi terlihat gak mencintai diri mereka sendiri gitu ya. Hanya terus mengejar ambisinya, gak kayak gitu juga gitu. Jadi mereka pun juga harus mencintai diri mereka. Mereka jadi harusnya belajar juga sih soal self-love itu dari pengejarannya terhadap kalian gitu loh. Terus mungkin di mata mereka kalian tuh orang yang kuat ya. Iya jelas lah, Queen of Swords, Queen of Wands kuat. Ini kayaknya ada hubungannya sama kartu ini ya. Hubungannya itu kalian mungkin jelas pernah sakit hati, kecewa berat, terpuruk gitu ya. Tapi kalian bisa bangkit ya gitu ya. Jadi butuh proses banget. Kalian gak langsung jadi Queen of Wands atau Queen of Swords ini. Kalian tuh pernah melalui keterpurukan itu, bangkit jadi kalian stronger gitu loh ya. Jadi terlalu keras dan terlalu sulit mungkin ditaklukkan, gak ngerti ya. Tapi intinya sih seperti itu kalau yang aku lihat ya. Jadi ada masa gak enak lah ya yang membuat kalian tuh jadi seperti ini. Dan orang melihat kalian tuh jadi kuat gitu. Tapi ya ada quotes bagus juga. Katanya gini, hati yang paling kuat adalah hati yang menyimpan banyak luka, katanya gitu. Bener gak sih? Katanya gitu ya. Oke, itu aja. Aku akan buka dari Oracle Cards buatan aku ya, Ocean of Emotions Oracle Cards. Kira-kira ini tambahan aja ya, di mata orang-orang, termasuk di mata lawan jenis atau di mata orang-orang ya. Kira-kira kalian tuh bagaimana sih? Perasaan yang ingin mereka ungkapkan pada kalian itu apa gitu. Tambahan aja ini ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka, apa yang ingin mereka ungkapkan terhadap kalian? Perasaan atau ya apapun ya yang ingin
orang-orang itu ungkapkan sama kalian itu apa kira-kira. Kita akan lihat. Oh, I am disappointed ya. I am disappointed. Mereka kecewa. Kecewanya itu gini, mungkin karena sebagian dari mereka itu sulit mendekati kalian, jadi bawaannya tuh kecewa ya. Itu urusan mereka ya. Maksudnya kalian punya hak menerima atau tidak. Kecewa itu ya udah resiko ya. Sorry. Oh oke, sebagian dari mereka insecure loh sama kalian. Secara kalian energinya Queen of Wands, Queen of Swords, gimana nggak bikin orang insecure coba. Tapi Queen of Swords, Queen of Wands itu tidak berbicara gender ya. Maksudnya bisa apapun gendernya, ini kan hanya kartu, ini hanya membaca energi gitu ya. Itu bisa pria, bisa wanita. Tapi I got it. Oke, mereka itu terutama ini orang yang memang punya ketertarikan sama kalian ya. Ketertarikannya itu dalam hal romance, ketertarikan seksual juga sih ya, tapi ingin memiliki kalian, ingin jadi pasangan kalian, ini jelas. Mereka itu banyaknya insecure, mungkin energi kalian udah terlalu kuat jadi bikin mereka jadi insecure. Tapi ya bagus lah, maksudnya hanya orang-orang yang punya kepercayaan diri dan mental yang kuat yang bisa deket sama kalian kan. Kalau enggak ya udah terseleksi duluan gitu. Mereka merasa insecure, tapi di waktu yang sama mereka juga nggak siap kehilangan kalian. Jadi gimana ya, aduh gue mau deket sama dia tapi kok gue nggak pede gitu loh sama orang itu. Dia agak serem ya orangnya, tapi gue masih takut nih, gue masih belum bisa melepaskan dia kayak gitu. Itu kira-kira apa yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya, mereka merasa membutuhkan kalian gitu ya. Oke. Terkadang mungkin hubungan kalian tuh bisa terasa toxic gitu ya, karena mungkin ada control issue juga di sini gitu ya. Terasa toxic, tapi entah toxic atau enggak. Tapi kalau orang-orang yang sudah kuat kayak gini, mereka tidak akan stay di hubungan yang toxic. Makanya aku bilang, kalau mereka merasa itu tidak layak, mereka akan tinggalkan gitu ya. Tetapi aku melihat ada orang yang masih belum mau menyerah nih kalau kayak gitu. Mereka merasa kalian membuat mereka bahagia, jadi makanya aku bilang ada yang belum mau menyerah. Walaupun hubungan ini bisa banyak konflik, seperti yang aku bilang di sini ada Seven of Swords. Karena mereka merasa walaupun banyak konflik, mereka merasa kalian tuh bisa bikin mereka aku ulang ya. Mereka sih merasanya kalian bisa bikin mereka bahagia gitu. Mereka merasa kalian bisa membuat mereka bahagia gitu. Jadi mereka nggak mau menyerah gitu. Ya walaupun banyak konflik, tapi mereka bahagia aja sih bisa sama kalian gitu. Dan mereka merasa bergantung loh sama kalian, setidaknya secara emosional ini ya. Kadang mereka ingin move on, tapi kayaknya aku nggak yakin mereka sanggup ya. Mereka ingin move on, tapi pesona kalian tuh membuat mereka sulit move on bisa jadi. Nah, mereka bilang, maaf ya, aku sangat terikat ya. Dan maaf kalau aku annoying ya, karena aku terikat sama kamu gitu. Kira-kira itu ya. Dan sebagian dari mereka berharap kayak gini. Berharap kalian itu adalah the one ya, orang yang memang tercipta untuk mereka. Itu untuk grup 1, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 2, buat kalian yang memilih gambar nomor 2 ya, kira-kira bagaimana sih orang-orang melihat kalian? Bagaimana kalian di mata mereka gitu ya. Ini adalah pandangan mereka secara umum, dan ini adalah pandangan lawan jenis. Lawan jenis di sini itu tidak maksudnya kita nggak membahas gender ya di sini, tapi lebih kayak kalian itu yang dominan dalam diri kalian itu apa? Apakah divine masculine atau feminine? Maksudnya itu lawannya itu kayak gitu. Kalau kalian dominannya itu adalah maskulin, maka bagaimana feminin ini melihat kalian. Jadi nggak berbicara gender ya, oke? Jadi kalaupun orang itu bisa, misalkan ya, ini bisa sama-sama wanita gitu ya, tapi wanita yang A itu dominannya memang divine masculine, misalkan di dominan yang A, wanita A itu dominannya divine masculine gitu ya. Yang B ini dia dominannya feminin gitu sih. Jadi itu bisa terjadi tarik menarik juga sih. Jadi nggak berbicara gender, cuman energi yang ada dalam diri mereka itu apa.
feminin, maskulin itu kan kayak magnet yang berlainan kutub gitu ya, saling tarik menarik gitu. Oke? Ya, semoga itu bisa memperjelas ya. Kita langsung saja menuju ke pembacaan. Nah, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat ada Sagittarius, Virgo, Pisces, Scorpio, Aries, Leo. Ya, coba kita cek lagi apa yang terlihat ada di sini. Cancer, Libra. Ya, tuh kira-kira yang terlihat di sini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Jadi bagaimana sih mereka melihat kalian ya? Mereka ini orang secara umum gitu ya. Sepertinya di mata mereka kalian tuh orang yang sangat aktif ya. Aktif, lalu cukup sukses gitu dalam hidupnya. Jadi apa yang kalian jalani itu di mata mereka kalian sudah sukses membawa itu, memainkan peran itu gitu. Jadi nggak harus dinilai dari seberapa besar pencapaian materi kalian, nggak juga sih, tapi di mata mereka kalian itu sudah sukses membawa hidup kalian, membawa diri kalian gitu ya. Semacam kalian itu passionate terhadap apa yang kalian jalani ya. Kalian mengembangkan itu, di mata mereka itu kalian udah kelihatan sukses gitu loh. Di mata mereka kalian sukses gitu. Dan itu juga bisa sebagai kesuksesan ya, orang menikmati hidupnya, menjalani apa yang menikmati hidupnya, menikmati apa yang dia jalani, dia bahagia di situ, itu kesuksesan loh. Tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya nggak selalu dikaitkan dengan jumlah materi sih sebenarnya. Sejauh dia bisa mencukupkan kebutuhannya, kenapa tidak gitu kan? Oke. Kalian orang yang ya ini, aku melihat di Six of Wands ini sukses, dan di Two of Pentacles kalian itu cukup dalam hal pencapaian hidup itu bisa juggling gitu loh ya. Jadi kayak kalian itu menjalani bukan hanya satu hal, bukan hanya satu bidang. Mereka melihat kalian itu bisa menjalani beberapa hal, beberapa pekerjaan, beberapa bidang, dan apa yang kalian kerjakan itu di mata mereka itu hasilnya oke gitu. Kalian itu bisa membuat itu terlihat menarik gitu ya, apa yang kalian jalani. Jadi ya kalian bisa sukses di beberapa hal, bahkan langsung kalian ya seperti yang gue bilang, kalian terlihat aktif sekali orangnya gitu. Dan di sini mereka melihat kalian juga orang yang lovely ya. Kalian tuh bukan cuman kayak aktif dalam hal bekerja, berkegiatan gitu ya, sangat positif gitu ya, tapi mereka melihat kalian itu juga orang yang kayaknya nggak sombong deh ya, kayak punya sisi ini loh, penyayang gitu ya, kayaknya sweet, cute gitu lah, kira-kira gitu. Jadi ini gambaran orang yang kelihatannya populer atau kelihatannya kelihatan kayak kehidupannya oke gitu, tapi dia itu tetap humble gitu, dan dia bisa nice, bisa baik, bisa sweet ke siapapun gitu. Oke? Nah, aku melihat di sini di mata mereka kalian itu orang yang cukup ambisius ya, dan pekerja keras. Jadi apa yang menjadi tujuan kalian itu harus terrealisasikan. Kalian benar-benar fokusnya di situ, pencapaian hidup. Kayak yang lain itu nggak terlalu penting. Apa yang menjadi pencapaian hidup kalian itu harus terjadi gitu ya, itu harus dimaksimalkan. Kalian mengalokasikan waktu dan energi kalian di situ, sehingga yang lain itu bisa merasa terabaikan gitu ya. Kalian lebih kayak fokus sama pencapaian hidup. Orang yang ambisius dan pekerja keras ya. Nah, aku melihat di sini kayaknya lumayan banyak lah ya, atau tidak sedikit lah orang yang sebenarnya ingin dekat sama kalian. Karena apa? Karena kalian itu terlihat menarik gitu loh. Kayak lo tuh kayaknya kelihatan aja gitu, kayak kalian terlihat sukses dengan apa yang kalian kerjakan, kalian pekerja keras, kalian kayaknya positif sekali gitu ya. Mereka itu ingin tahu gitu loh, kalian tuh bisa kayak gitu gimana sih? Ya biasalah, orang itu ingin gabung sama orang-orang yang
terlihat wow gitu loh, ya nggak? Orang populer atau orang yang kelihatannya sukses atau orang yang juara apa gitu kan, misalkan orang yang terlalu terlihat menonjol gitu ya dalam hal pencapaiannya gitu, pasti biasanya emang banyak yang mau mendekati, terbuka atau tidak ya, tapi sebenarnya banyak yang mau mendekati gitu. Itu udah hal yang wajar gitu kan. Jadi aku melihat di sini sebenarnya banyak yang ingin dekat sama kalian karena merasa kalian tuh keren gitu ya. Atau mungkin sebagian dari kalian tuh memang jelas populer gitu ya. Jadi banyak orang yang ingin loh jadi bagian dari hidup kalian, jadi di circle kalian gitu ya, dan ingin tahu rahasia dari kalian itu apa gitu. Untuk bisa mengubah mereka bisa jadi. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, nah kita akan baca dari kartu ini. Kira-kira apa sih, bagaimana gitu kalian di mata mereka? Oke, kalian itu kelihatan. Nah, ini ada quotes bagus ya. Aku bacakan tulisan aku yang ada di bawah aja ya. Oke, quotes bagus ini. Kalau yang atas ini quotes dari Buddha gitu ya. Apa yang datang biarkan, apa yang pergi biarkan, dan kamu akan menemukan kedamaian ya. Kalau di bawah ini tulisan aku, obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Iya dong, kalau orang sudah terobsesi dan tergantung sama sesuatu atau siapapun, pasti ada ketakutan kehilangan, ketakutan A, B, C, D, bla bla bla, karena dia selalu merasa tidak aman, karena dia bergantung, pasti biasanya gitu sih, oke? Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Nah, kalian itu terlihat mungkin orang yang udah cukup bahagia, independen, tidak terlihat, nggak tahu ya ini di mata mereka ya, terserah ini resonate atau tidak, kalian merasa seperti ini atau tidak, tapi di mata mereka itu kalian itu kayak mengalir aja orangnya gitu ya, tidak terlihat bergantung sama siapapun gitu. Kayaknya happy aja gitu loh hidupnya. Kayaknya ya dari luar kelihatannya gitu. Kalian kayaknya nggak terlalu ambil pusing dan kayaknya sih hidup kalian oke-oke aja. Tapi ya balik lagi itu di mata mereka melihat itu dari luar gitu. Terus mereka melihat kalian itu mungkin dari luar terlihat cukup sempurna, relatif sempurna. Diri kalian secara utuh, yaitu maksudnya background dan hidup kalian itu terlihatnya sempurna. Balik lagi ini mereka melihat kalian, padahal seperti yang kita tahu, kalau kita mau cari celah, semua orang itu bisa kita temukan celahnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau, tergantung juga sih sudut pandang soal kesempurnaan itu apa. Tapi kalau mau mencari celah dari setiap orang, dari hidup setiap orang pun pasti akan kita temukan kalau mau ya gitu. Jadi tapi di mata mereka, buat mereka yang maaf banget kalau dari sudut pandang aku, orang yang terlalu kayak gini mikirnya itu mungkin aja pemikiran mereka itu masih, analisa mereka, daya pikir mereka tuh belum terlalu dalam gitu ya. Orang yang kalau udah paham soal bukan sombong loh ya, mohon maaf nih, tapi orang yang kayaknya udah lumayan dalam gitu ya, pemikiran, analisa, dan ya pemahaman soal hidup gitu ya, mereka nggak akan berpikir sedangkal ini juga sih menurut aku. Kayak ini orang hidupnya sempurna ya, ini orang perfect banget ya, enak loh jadi dia, bla 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 bla. Itu tersesat. Kita mudah tersesat pada tampilan luar gitu ya, gitu loh ya. Mudah tersesat dengan tampilan luar, itu berbahaya loh. Dan orang yang pemikirannya kayak gitu hanya melihat apa yang bagus dari orang. Maksudnya melihat bagus dari orang itu bukan kita lihat sifatnya yang bagus aja, bukan kayak gitu ya. Maksudnya melihat apa yang orang miliki dan apa yang tidak dia miliki. Orang yang kayak gitu susah banget berkembang ya. Orang yang kayak gitu seperti yang aku bilang, kalau dia itu lumayan dalam pemahaman soal hidup, dia kemungkinan nggak mikir sedangkal itu. Tapi orang yang pemikirannya dalam ya, orang yang cukup smart gitu ya. Smart ini maksudnya
ya paham lah soal, ya gimana ya, kita sih selalu belajar ya, maksudnya belajar itu terus gitu ya, tidak lantas kita merasa oh sudah tahu terus kita berhenti belajar, nggak juga. Tiap hari dan sepanjang umur kita itu belajar dari hal-hal yang kita lihat gitu maksudnya. Tapi kalau orang yang cukup bijak dan pemahaman soal hidupnya itu lumayan dalam, intinya oke lah, kayaknya kalau aku ngomong pemahaman soal hidup lumayan dalam ini agak judgmental ya, mohon maaf lahir dan batin loh ya. Gini aja deh, kalau orang yang pemikirannya lumayan dalam gitu ya, analisanya dalam, mereka nggak akan tersesat hanya dari tampilan luar, itu pertama. Kedua, mereka nggak akan terjebak pada pemikiran pendek kayak gitu. Kasihan juga loh orang yang terjebak pada pemikiran pendek kayak gitu. Jadi dia hanya fokus pada apa yang terlihat di luar, apa yang orang miliki dan apa yang tidak dia miliki. Bukan fokus mengembangkan dirinya, dia hanya akhirnya jadi tersesat pada ketidakbahagiaannya terus gitu. Karena dia selalu gimana ya, ini kayak kalau kita fokus sama rasa sakit kita terus menderita. Tapi kalau kita fokus sama pembelajarannya, kita terus tumbuh. Orang kalau fokus sama apa yang dimiliki orang lain dan apa yang tidak dia miliki gitu, ya dia akan terus merasa insecure, dia terus merasa sedih, dia terus merasa orang lain itu hidupnya enak, dia tidak beruntung. Terus terjebak pada pemikiran itu, dia itu hanya membuat dirinya itu menderita dan tidak fokus untuk pengembangan hidupnya gitu ya. Itu kalau dari sudut pandang aku ya, mohon maaf ya kalau ada yang nggak suka gitu ya, kayak gitu. Jadi gini sih, semua orang, bahkan orang yang terlihat hidupnya sempurna aja ya, misalkan contohnya public figure gitu loh, terlihatnya kayaknya dia memiliki semua yang orang banyak inginkan gitu. Tapi siapa tahu gitu loh, ternyata dia kena kasus, ya kan, kasusnya tertangkap, penggunaan obat-obatan terlarang. Kalau orang udah bahagia kenapa juga harus menggunakan itu gitu kan? Ya jadi itu jadi pertanyaan gitu loh. Kita jangan terjebak sama tampilan luar, bukan untuk menghakimi orang itu loh, tapi untuk memahaminya itu ya dia manusia gitu loh. Hidup itu ada aja yang kurang kalau mau kita cari gitu loh. Kan kita juga nggak tahu bebannya itu apa. Dia punya masalah, semua orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Nggak harus juga dikasih tahu gitu loh. Kalaupun dikasih tahu ya mungkin dia punya maksud sendiri, tapi semua orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi jangan pikir kita sendiri yang paling menderita, kita paling susah gitu ya. Hanya kita yang punya masalah, itu jangan sampai berpikir seperti itu gitu ya. Iya, semua orang punya masalah dan mereka menyelesaikan gitu aja sih sebenarnya intinya. Oke. Apalagi ya? Sebentar. Oke, dan kalau kita terus melihat apa kelebihan orang dan apa kekurangan kita, itu susah juga ya. Kita itu terlalu menyudutkan diri kita sendiri, itu juga nggak bagus. Maksudnya gini, itu adalah kelebihan orang. Maksudnya setiap orang tuh punya kelebihan, maksimalkan aja itu, tingkatkan aja itu. Jadi gimana ya, orang dengan kelebihannya ya udah gitu. Kita jangan hanya melihat dari satu sisi aja. Kita hanya melihat apa yang orang miliki yang kita tidak miliki, tapi kita tidak melihat apa yang kita miliki orang itu nggak miliki gitu. Kadang orang mungkin nggak bisa, mungkin nggak punya ide gitu, apa ya yang gue miliki tapi dia nggak miliki ya. jangan sampai kayak gitu ya. jangan kayak gitu. Apapun, tapi intinya nggak usah fokus sama itu sih menurut aku ya. Fokusnya itu kayak bagaimana aku bisa bahagia dengan apa yang aku miliki gitu ya, bagaimana aku bisa mengembangkan hidupku kayak gitu ya. Kalau orang udah bahagia tuh dia nggak membanding-bandingkan hidupnya dirinya dengan orang lain gitu, kayak gitu. Oke, kalau orang udah bahagia, udah merasa cukup dengan dirinya ya, maksudnya cukup di sini perlu loh ya, kita merasa cukup itu ya, gue cukup dengan diri gue, tapi bukan berarti dia juga berhenti belajar di situ gitu, enggak kayak gitu. Tapi orang kalau nggak pernah merasa cukup dan nggak merasa puas dan selalu berambisi gini loh, punya ambisi gimana ya, ambisi sama desire sama passion itu sebenarnya itu bukan buruk juga ya, menurut aku itu bukan hal yang buruk gitu. Itu bisa menjadi trigger orang untuk mengejar sesuatu, bisa memancing orang itu untuk mengeluarkan kekuatan besar dalam dirinya untuk meraih sesuatu gitu ya. Bukan hal yang buruk sih. Cuman kalau kita tidak
mengontrol itu gitu ya. Itu yang jadi bahaya. Orang dikontrol oleh obsesinya gitu ya, sampai dia itu lupa untuk bahagia. Jadi hidupnya itu hanya dipakai untuk mengejar obsesi. Ya apa yang orang miliki gue harus miliki gitu. Ya nggak apa-apa juga, cuman jangan lupa bahagia juga ya gitu. Kadang sibuk mengejar obsesi, tapi ternyata dia merasa kosong dan hampa di dalamnya, tuh juga nggak bisa. Bukan nggak bisa, tidak disarankan gitu ya. Karena ada quotes ya, maksudnya gini, sukses itu adalah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Bahagia itu adalah menginginkan apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa untuk menjadi sukses seperti itu gitu ya. Tapi orang kan bukan hanya sekedar memperoleh ambisi, tapi dia perlu bahagia juga gitu ya. Orang yang bahagia itu kan jadinya ya enak gitu loh hidupnya gitu ya. Iya nggak? Oke, itu yang aku baca aja. Itu pandangan orang ya, tampak sempurna gitu ya. Dan aku malah di sini mungkin aja banyak orang yang sirik dan iri sama kalian. Nah ini cocok sama kartu ini gitu ya. Di kartu ini tuh kayaknya banyak yang sirik gitu, iri gitu. Ih gila ya, dia tuh enak banget hidupnya gini gitu. Ya susah ya kalau orang udah mikirnya hanya kayak gitu aja gitu. Dia hanya fokus melihat hidup orang, tapi gak untuk membahagiakan dirinya gitu ya. Banyak yang sirik ya. Dan kalian tuh orang yang cukup percaya diri untuk menjalani pilihan kalian. Bagusnya di situ. Dan mungkin sebagian orang di luar sana ada yang ingin kayak mengarahkan kalian atau mengintervensi hidup kalian gitu. Tapi kalian tuh kayak gak merasa terganggu dengan hal itu. Orang yang cukup tough untuk membuat pilihannya sendiri, percaya diri membuat pilihan hidupnya sendiri dan menjalani itu. Kayaknya kalian tuh udah cukup bahagia dengan diri kalian. Ini kalau yang aku baca di sini, terserah ini resonate atau tidak ya. Selanjutnya aku akan bacakan dari lawan jenis. Kalian yang orang yang passionate banget, tenang, dan seperti ini, sama kayak gini, lovely gitu ya. Di Prince of Wands, King of Cups, kelihatan passionate. Tapi kalian itu kayak orang yang sudah penuh dengan cinta di hidup kalian. Karena kalian harus ada quotes gini. Dari tadi quotes mulu loh ya, kita baca quotes. Tapi bagus ya quotes itu. Quotes itu untuk membangkitkan semangat kita. Katanya, kita tidak bisa menuangkan cangkir kosong gitu ya. Cangkir itu harus ada isinya air dulu kan, baru bisa kita tuangkan. Ngapain kita menuangkan cangkir kosong gitu. Nah kalian itu, maksud dari quotes itu adalah kita harus mencintai diri kita dulu, take care diri kita, memenuhi apa yang kita butuhkan dulu ya, baru kita bisa share itu ke orang lain. Jadi bukan sibuk mencari cinta di luar, coba cintai diri kita dulu gitu sih sebenarnya. Oke? Nah kalian itu kelihatan sudah cukup matang dengan itu. Kalian kelihatan udah mencintai diri kalian, kelihatan seksi dan passionate banget dengan hidup kalian, itu di mata lawan jenis. Tapi mereka melihat kalian itu orang yang kayak nggak butuh orang lain. Ini kayak ada persamaan dengan grup 1 sih, cuman di sini terlihat lebih lovely, grup 1 itu kelihatan lebih dingin gitu ya. Terus punya sisi misterius gitu ya. Kalian itu kayak bisa menjaga jarak, bisa menarik diri, nggak terlalu memperlihatkan sesuatu. Walaupun kalian itu kelihatan ekspresif, kalian kelihatan sangat bersemangat, terbuka, tapi kalian itu punya sisi yang misterius yang nggak kalian tunjukkan. Ada orang yang merasakan hal itu. Oke, kalian itu kayaknya udah melalui banyak hal ya. Di sini membuat kalian itu jadi intuitif ya, sangat peka gitu. Bagus sih. Dan kalian itu orang yang, ya seperti yang aku bilang, karena sudah melalui banyak hal, kalian jadi kuat. Ya tidak semua orang yang sudah melalui banyak hal itu bisa jadi kuat dan bisa jadi Queen of Pentacles ini ya. Ini tidak berbicara gender. Queen of Pentacles adalah orang yang sangat stabil, bukan hanya dari materi, tapi secara emosional. Dia independen sekali. Di situ sisi kuatnya gitu ya. Ya memang orang kalau sudah kayak gitu kan kuat memang ya. Oke, nah untuk orang bisa sampai kayak gitu itu bukan hanya sekedar melalui banyak hal, tapi setelah mereka melalui banyak hal, mereka bisa bangkit. Tidak semua orang bisa survive bangkit loh ya. Nah, tidak semua orang yang sudah melalui banyak hal atau hal berat itu mereka belajar. Tidak semua orang itu bisa melalui banyak hal berat dalam hidupnya sampai udah nggak ngerti mau kayak gimana, udah bosan hidup, bisa kayak gitu loh. Sorry aku harus bilang apa adanya, tapi orang yang merasa masalahnya itu masalah yang sama datang terus sementara masalah lama itu belum selesai gitu ya.
ya semua balik ke orang lah ya. Cuman kalau aku lihat tuh ada orang yang dia itu bisa mengalami banyak hal dalam hidupnya, banyak hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya gitu. Tapi kita bisa melihat dari sebagian hal itu, dominannya itu dari langkah yang dia lakukan di kehidupan ini gitu. Ya maksudnya misalkan kayak gue tuh terjebak di cinta yang salah terus, di toxic relationship terus gitu. Ya sedih sih, cuman maksudnya itu terjadi berkali-kali gitu. Ini kan dilihat dari bagaimana dia membawa dirinya gitu kan, kayak gitu. Jadi sebagian masalah itu bisa kita lihat gitu loh, bahwa itu tidak lepas dari langkahnya dia juga gitu. Jadi orang yang mengalami banyak hal dalam hidup itu belum tentu mereka belajar. Kalau orang itu mau belajar dan berusaha keluar dari situ bagus. Tapi ada orang yang nggak ngerti dia harus melakukan apa, dia nggak fokus sama problem solvingnya, dia tidak fokus sama solusinya, dia tidak fokus sama ini peta permasalahannya bagaimana sih, dia harus melihat dari sudut pandang mana dan bisa mendapatkan solusi apa gitu loh. Perlu kayak gitu sih. Jadi kita dikasih kasus itu memang harus dipecahkan, bukan hanya dilalui dan berharap itu hilang begitu aja. Kayaknya susah sih kalau kayak gitu ya. Nah itu yang aku bilang ya, ada orang yang seperti itu, mengalami masa-masa berat, tapi kalau dilihat tuh kok kayaknya masalahnya sama terus, dia terjebak di situasi itu terus. Jadi kayak lubang merah, dia pernah jatuh di lubang merah, di depannya tuh banyak lubang merah, dan dia selalu jatuh di lubang merah. Padahal kan kalau dia sudah pernah melihat, oh ini warnanya merah, gue pernah jatuh di sini, itu nggak enak. Berarti ke depannya kalau ada lubang berwarna merah, dia harusnya berhati-hati gitu. Seperti yang aku bilang, orang bisa jatuh di lubang yang sama, belum tentu mereka belajar, belum tentu nanti mereka bisa bangkit menjadi Queen of Pentacles gitu. Dan kalian bisa seperti ini kalau aku lihat di sini, ya. Nah ini tidak lepas dari masalah-masalah yang pernah kalian lalui. Dan orang melihat karena kalian itu posisinya sudah kuat kayak gini, jadi susah gitu loh kalau ini lawan jenis ya, untuk bisa mengambil kalian gitu ya, mendapatkan kalian. Kayaknya menjangkau kalian itu agak susah karena kalian sudah berada di Queen of Pentacles gitu ya. Ini pesan buat kalian aja ya, mencoba menikmati apa yang dimiliki atau melakukan hal-hal kecil yang bisa membuatmu bahagia. Selalu ada cara untuk bahagia tanpa berharap ada seseorang yang melakukannya untukmu. Mungkin kalian pernah berada di situasi ini, di mana kalian itu merasa tidak bahagia dan berharap ada orang yang bisa membahagiakan kalian gitu ya. Sampai kalian berada di titik, memang gue harus membahagiakan diri gue. Cara bahagia itu pilihan. Kalau kita mau bahagia sekarang, kita bisa bahagia sekarang karena bahagia itu pilihan dan kembali sama mindset kita. Banyak cara untuk bahagia, dari hal yang sederhana sampai yang kompleks ya. Dan bahagia itu tetap akan kembali dari mindset kita, mental level kita, bukan hanya dari external event, dari hal-hal di luar saja gitu loh. Itu sangat tergantung sekali ya. Kalian mungkin sudah melalui ini dan itu bagus kalau kalian sudah selesai dengan ini. Karena kalau aku melihat di energi ini, harusnya kalian sudah selesai dengan ini. Tapi kalau kalian masih berada di sini, kalian masih transisi atau masih belum selesai di sini, ya mungkin ini belum jadi energi kalian, tapi mungkin coming soon ya, who knows gitu kan. Kalian orang yang udah